Kita deketin, kita zoom. Anjir, kita hancur boy. Teror di ruangan istirahat saat logika mulai dipertanyakan. Semua terlihat normal, seperti hari-hari biasa, tidak ada tanda bahaya, tidak ada firasat buruk. Namun justru di saat semuanya terasa aman, sesuatu yang tak terduga mulai terjadi. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah ruangan yang digunakan untuk beristirahat. Suasana tenang, hampir tidak ada aktivitas berarti. Seorang wanita bernama Vivi duduk di sofa, sibuk dengan ponselnya. Di sudut lain, dua pria juga terlihat santai, masing-masing fokus pada layar ponsel mereka. Tidak ada percakapan, tidak ada gangguan, hingga keanehan pertama terjadi. Peralihan kejadian pertama, sebuah kereta bayi yang sebelumnya diam, tiba-tiba bergerak sendiri. Bukan sekadar bergeser, tapi meluncur perlahan menuju dua pria yang sedang duduk santai. Kedua pria itu langsung tersentak. Tatapan mereka berubah antara kaget dan bingung karena tidak ada siapapun yang menyentuhnya. Peralihan kejadian kedua saat salah satu pria berkaos hitam mencoba mengecek keadaan. Tiba-tiba, kaos yang tergantung di rak bergerak sendiri. Gerakan itu cukup jelas, bukan sekadar goyangan ringan. Pria berkaos putih melihatnya langsung. Bahkan, di depan matanya sendiri, kaos itu jatuh begitu saja ke lantai. Namun, saat diperiksa, tidak ada apa-apa di sekitar rak tersebut. Puncak awal keanehan, tiba-tiba dari plafon yang terlihat rapat tanpa celah. Sebuah bungkusan kain putih jatuh ke lantai. Jatuh begitu saja, seolah dilempar dari atas. Padahal tidak ada lubang, tidak ada akses. Pria berkaos putih dengan rasa penasaran membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat berbagai jenis bunga dan beberapa benda yang tidak biasa. Sementara pria berkaos hitam kembali memastikan rak yang sebelumnya bergerak, hasilnya tetap sama, kosong. Tidak ada penyebab. Peralihan kejadian ke puncak teror di tengah kekacauan itu. Vivi, yang sejak awal diam, tiba-tiba berubah. Ia menoleh perlahan ke arah pria berkaos hitam. Tatapannya kosong, lalu ia tertawa. Bukan tawa biasa, tapi tawa yang terdengar asing, liar, dan tidak wajar. Pria berkaos hitam mencoba mendekat, memanggil namanya, namun tawa itu justru semakin menjadi-jadi. Tangan Vivi mulai bergerak kasar. Ia membanting barang-barang di meja tanpa kendali. Suasana berubah drastis menjadi kacau. Pria berkaos putih yang masih memegang isi bungkusan terkejut saat benda-benda jatuh akibat amukan tersebut. Ketakutan mulai menguasai ruangan itu. Pria berkaos putih akhirnya keluar lebih dulu. Sementara pria berkaos hitam perlahan mundur menjaga jarak. Situasi sudah di luar kendali. Tak lama kemudian, seorang ustadz datang, kemungkinan dipanggil untuk menangani keadaan tersebut, dan rekaman pun berakhir. Mari kita bedah tanpa emosi. Kereta bayi bergerak. Jika lantai benar-benar datar dan roda tidak rusak, pergerakan mandiri sangat tidak lazim. Kemungkinan tersisa dorongan kecil sebelumnya yang tidak disadari atau getaran mikro meski jarang bisa menghasilkan gerakan sejauh itu. Baju bergerak dan jatuh bisa disebabkan keseimbangan gantungan yang tidak stabil atau getaran. Tapi jika gerakan terlihat aktif seperti ditarik, ini sulit dijelaskan secara sederhana. Bungkusan jatuh dari plafon tertutup, ini bagian paling krusial. Secara logika, harus ada celah, rongga, atau akses tersembunyi, atau rekayasa settingan. Jika benar plafon rapat, tanpa celah, maka kejadian ini tidak memiliki penjelasan fisik yang kuat. Perubahan perilaku Vivi ini bisa dianalisa secara medis. Serangan panik ekstrem, histeria,
atau gangguan psikologis mendadak akibat tekanan. Namun, reaksi yang muncul setelah rangkaian kejadian aneh membuatnya terasa seperti respon terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Dalam banyak kepercayaan, rangkaian kejadian seperti ini bukan kebetulan acak. Ada pola, objek bergerak, tanda kehadiran, benda jatuh dari atas kain putih berisi bunga, sering dikaitkan dengan ritual tertentu, perubahan perilaku manusia Vivi, indikasi media atau target. Isi kain putih yang berisi bunga dan benda tertentu dalam beberapa tradisi sering digunakan sebagai media pengikat atau pengantar energi. Tujuannya bisa bermacam-macam, mengganggu penghuni tempat, menandai seseorang sebagai target atau bagian dari ritual yang tidak selesai, sengaja dikirim, dan ketika Vivi mulai bereaksi, bisa jadi ia adalah orang yang paling peka atau paling terbuka. Apapun kebenarannya, kita harus tetap berdiri di satu hal. Jangan tunduk pada rasa takut. Karena dalam banyak kepercayaan, ketakutan adalah pintu dan keberanian adalah kunci yang menutupnya. Jika itu hanya fenomena biasa, maka logika akan menjelaskannya. Namun, jika itu sesuatu di luar nalar, maka keberanianlah yang akan melindungi kita. Ingat, bukan mereka yang kuat, tapi rasa takut kitalah yang membuat mereka terlihat kuat. Dan saat kita berani, semua itu akan kehilangan kuasanya. Jangan bercermin sendirian di malam hari, karena kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Suasana malam yang sunyi, angin hampir tak terdengar. Seorang wanita berdiri di depan cermin, merasa aman di teras rumahnya sendiri. Namun, tanpa ia sadari, ada sesuatu yang lebih dulu memperhatikannya. Di bawah cahaya lampu yang redup, seorang wanita remaja terlihat merapikan kerudungnya di depan cermin. Gerakannya tenang, fokus pada bayangan dirinya sendiri. Tidak ada tanda bahaya, semuanya terasa normal. Namun, di sampingnya, pintu rak lemari perlahan terbuka sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang lain. Gerakannya pelan, seolah dibuka oleh sesuatu yang tak terlihat. Wanita itu belum menyadarinya. Saat ia akhirnya menoleh dan mencoba menutup pintu tersebut, di dalam celah pintu muncul sosok yang bukan manusia. Wajahnya pucat, sangat pucat, hampir seperti tanpa darah. Matanya kosong, gelap, tidak menunjukkan kehidupan. Rambutnya panjang, lurus, menjuntai, menutupi sebagian wajah. Kulitnya terlihat dingin, seperti tidak pernah tersentuh cahaya. Dan yang paling mengganggu, sosok itu tidak bergerak seperti manusia normal. Ia hanya diam, menatap, tanpa ekspresi, tanpa suara, bukan refleksi, bukan bayangan, tapi sesuatu yang ada di ruang yang seharusnya kosong. Wanita itu terdiam sesaat. Otaknya mencoba memahami, tapi tubuhnya lebih dulu merespon. Itu bukan manusia. Tanpa berpikir panjang, ia langsung berbalik dan kabur, meninggalkan tempat itu, meninggalkan cermin, meninggalkan pintu, dan meninggalkan sesuatu yang mungkin masih berdiri di sana. Sekarang kita bedah secara rasional. Kemungkinan pertama, properti, boneka, settingan, efek video. Ditambah, kemunculannya tepat di balik pintu posisi yang dramatis dan sering digunakan dalam konten settingan. Urutan kejadian terlihat terlalu sempurna, pintu terbuka sendiri. Korban mendekat, sosok muncul tepat di momen yang pas. Dalam dunia konten, ini sering dibuat untuk meningkatkan efek kejut. Karena tidak ada interaksi aktif, tidak ada gerakan alami, dan kemunculannya terlalu terarah. Rasa takut sering datang bukan karena apa yang kita lihat, tapi karena apa yang kita tidak pahami.
Bayangan bisa terlihat hidup, benda mati bisa terasa bernyawa, dan pikiran kita bisa mengubah hal biasa menjadi menakutkan. Jangan biarkan ketakutan menguasai logikamu, karena saat kamu berani berpikir jernih, hal yang paling menyeramkan sekalipun akan kehilangan kekuatannya. Ingat, bukan kegelapan yang berbahaya, tapi ketakutan di dalam pikiran kita sendiri.